Selamat datang di Desa Salopalai. Salopalai merupakan desa yang terletak kurang lebih 9 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Muara Badak, dan kurang lebih 120 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Salopalai memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 10.000 hektar, di mana batas wilayah utara adalah Desa Muara Badak Ulu, selatan wilayah Desa Saliki, timur wilayah Desa Muara Badak Ulu, dan barat wilayah Desa Kutai Lama. Kalau berbicara sendiri untuk Desa Salopalai itu, Salopalai adalah salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Muara Badak, merupakan wilayah Kerajaan Kutai. Sambungan daripada Kecamatan Anggana dari Desa Kutai Lama. Nah, memang wilayah Salopalai itu sudah sejak zaman kerajaan sudah ada di sini. Dengan jumlah penduduknya yaitu sekitar kurang lebih 2.000 jiwa, Desa Salopalai memiliki potensi beragam mulai dari kegiatan sosial, perekonomian dan keindahan alamnya. Berdasarkan kondisi sosialnya, masyarakat Desa Salopalai dikenal sangat ramah dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Desa Salopalai memiliki seni dan budaya yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu adat Mapa Dendang. Mapa Dendang merupakan kebudayaan adat Bugis yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat yang diberikan. Masyarakat Desa Salopalai sering melaksanakan adat Mapa Dendang tersebut di Kampung Saloelai, RT 6 Desa Salopalai, bertempat di wisata pemandian. Menurut salah satu warga yang mengurus tempat wisata pemandian tersebut yaitu Bapak Bahar, wisata pemandian terbentuk karena 3 sumber mata air yang terkumpul di satu titik, sehingga membentuk kolam yang akhirnya digunakan warga setempat untuk mengambil air maupun mandi. Sekitar tahun 80-an, 80 berapa, ada salah satu orang tua yang dikasih mimpi. Kasih mimpi ya, tolong cari simpan 3 sungai itu. Nah, itulah sejarahnya. Jadi orang tua itu pertama dicari, setelah didapat alhamdulillah, cuma saya tidak tahu persis pelaksanaan pertamanya tahun berapa. Kita laksanakan mandi-mandi di sini. Tujuannya kita mandi-mandi di sini ya itulah merasa syukur hasil yang ada kita nikmati di sini dan kesehatan yang dari atas. Itulah sehingga kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, sehingga berlanjut sampai sekarang. Setelah berlanjut berapa puluh tahun, nah kita ada wacana lagi oleh beliau Pak Desa akan melaksanakan seni budaya Padendang. Nah, itu akan dimulai pada ini yang keempat kalinya kemarin. Berarti kita mulai itu dari tahun 2020, kurang lebih begitu ya. Kita mulai tahun 2020, itulah yang dilaksanakan sampai sekarang. Terlepas dari sejarah dan budayanya, Desa Salopalai merupakan desa yang terletak di dataran tinggi pegunungan hingga pesisir pantai. Di pesisir pantai Desa Salopalai memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan. Desa Salopalai merupakan daerah yang memiliki kawasan mangrove yang cukup luas, kurang lebih sekitar 43 hektar. Desa Salopalai terdapat kawasan hutan mangrove bekas lahan tambak yang dijaga dan dilestarikan kurang lebih 8 tahun yaitu Pulau Babagusung. Pulau Babagusung merupakan kawasan hutan mangrove yang ditangani oleh kelompok tani yaitu KTH Babagusung. Awal mulanya KTH Babagusung ini jauh sebelumnya belum ada terbesit di dalam program ini bahwa dibentuk sebuah kelompok KTH Babagusung. Tapi sekitar tahun 2013 historisnya KTH Babagusung ini awal mula pulau ini tambak produktif. Tambak seperti biasanya yang mana area ini kurang lebih 8 hektar yang tambak yang ada di dalamnya. Oleh karena pada waktu itu semakin lama semakin terjadi penurunan nilai komersil daripada hasil tambak itu sendiri. Nah, maka dengan demikian dengan berjalannya waktu tahun 2013 ada yayasan
waktu itu mengharapkan bagaimana tambak-tambak yang sudah gundul, yang tidak ada tanaman di tengah-tengah tambak itu sendiri, bagaimana kalau kita tanami. Terkait menyangkut namanya ini Babagusung, dulu itu belum ada namanya Pulau Babagusung, belum. Belakangan ini baru muncul nama Pulau Babagusung. Yang dikenal dulu itu adalah Sungai Babagusung atau Salok Babagusung. Pertanyaannya kenapa kok ada yang disebut Gusung dan kenapa muncul nama Baba? Nah, Baba itu muara, Mak Baba nih, begitu ya Din ya? Mak Baba, artinya Mak Baba itu sudah menghadap kepada muara. Kebetulan di muaranya ini ada gusung. Muaranya sungai ini ada gusung. Karena mayoritas Bugis disebutlah nama Baba, Baba Gusung. Jadi Sungai Baba Gusung. Desa Salopalai terkenal dengan salah satu tempat pemancingan yaitu di Pulau Babagusung. Kemudian Pulau Babagusung dikembangkan dengan membangun rumah gazebo dan jembatan susur sebagai wisata pemancingan dengan kekayaan sungainya yang indah dan dikelilingi pohon mangrove yang mempesona. Perkenalkan, nama saya Sariful Ahyar, Kepala KPHP Delta Mahakam, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat ini kita berada di lokasi KTH Babagusung, di mana kita berada di atas jembatan yang dibangun oleh KTH Babagusung dan gazebo-nya. Ini merupakan bantuan dari KPHP Delta Mahakam pada tahun anggaran 2023. Selain dari Pulau Babagusung yang ekosistem mangrove-nya dikelola oleh kelompok tani hutan, Desa Salopalai yang sebagian besar penduduknya tinggal di pesisir pantai mengupayakan hutan mangrove yang dijaga dan dilestarikan masyarakat agar menjadi desa wisata hutan mangrove. Sampai saat ini kami sudah beberapa kali berupaya bekerja sama dengan pihak Pertamina, kemudian dari akademisi juga untuk pemeliharaan dan peremajaan daripada mangrove itu sendiri. Ada wilayah-wilayah yang kami upayakan untuk penghijauan kembali hutan mangrove itu. Karena jujur bahwa sejak tahun 78 mangrove yang ada di Muara Badak khususnya ini di Salopalai itu terbuka di tahun 78 itu, 78 79 semua mulai dibabat, dijadikan tambak. Nah, sehingga sebagian besar sudah tidak ada lagi yang banyak, hanya berkisar 5-10 meter ya dari bibir pantai itu tersisa tanaman mangrove-nya. Maka kami berupaya sekarang bagaimana lahan-lahan yang sedikit demi sedikit itu kami kumpul untuk diremajakan kembali. Desa Salopalai menjadi sumber perekonomian masyarakat berkat sumber daya alam mangrove yang melimpah. Masyarakat banyak memanfaatkan tumbuhan mangrove sebagai sirup, lidi, dan amplang. Sirup mangrove dikelola sendiri oleh ibu-ibu dari kelompok wanita pesisir yang mulai diproduksi pada tahun 2021, bertempat di rumah Ibu Siti Rahma selaku ketua kelompok wanita pesisir. Sirup mangrove diolah dari jenis buah mangrove yaitu buah ovata atau Soneratia ovata. Buahnya didapatkan dan dibeli dari pemilik tambak warga Desa Salopalai. Sirup mangrove mengandung vitamin C yang segar dan berkhasiat sebagai obat batuk. Bukan hanya buah mangrove saja yang dimanfaatkan warga Desa Salopalai. Tumbuhan mangrove jenis Nipah fruticans juga dimanfaatkan untuk membuat produk turunan yaitu kerajinan-kerajinan seperti keranjang, piring, tas, dan lain-lain. Untuk daun nipah yang bisa digunakan adalah lidih yang belakang ini yang kita ambil. Kemudian lidi yang ini ada lidi kecilnya, juga bisa diambil, lidi kecilnya ini. Ini juga digunakan sebagai kerajinan untuk turunan lidi. Kemudian daun yang ini juga diambil, daun yang ini setelah dipisahkan dari lidinya itu juga diambil, dijadikan produk turunan.
Selain dari hasil tumbuhannya, Desa Salopalai yang berada di pesisir pantai juga memiliki lahan tambak yang lumayan cukup luas, sehingga dimanfaatkan warga sebagai budidaya ikan bandeng dan udang. Dari hasil budidaya tambak yang dikelola warga, salah satu UMKM Desa Salopalai memanfaatkan budidayanya yaitu ikan bandeng laki menjadi olahan amplang sapa. Desa Salopalai juga terkenal dengan produksi arangnya yang dikelola oleh kelompok desa yaitu BUMDes. Arang yang diproduksi oleh BUMDes menggunakan kayu halaban, di mana kayu tersebut menjadi bahan utama pembuatan ketimbang menggunakan kayu mangrove. Memang kalau berbicara mangrove ini sebenarnya kalau segi bisnis arang, memang mungkin arangnya terbaik ya. Terbaik arang itu adalah arang mangrove. Namun kami juga harus sadar kalau itu yang kita lakukan, pembabotan untuk tanaman hutan mangrove sendiri, untuk mengembalikan berapa ratus tahun baru bisa kembali. Marilah kita jaga ekosistem hutan mangrove, bukan hanya sebagai warisan alam, tetapi sebagai sumber kehidupan bagi kita semua. Kita memiliki peran dalam menjaga ekosistem mangrove, yaitu dengan mendukung upaya konservasi dan berpartisipasi dalam restorasi. Kita dapat memastikan bahwa hutan mangrove tetap ada untuk generasi mendatang.